Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 15 November 2020, Minggu biasa ke-33. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius mencatat, maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga hanya membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah talenta. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta berarti pembawaan seseorang sejak lahir, atau talenta juga berarti bakat. Sementara di dalam Wikipedia, kata talenta itu dicatat berarti ukuran timbangan di Timur Tengah pada zaman Alkitab sebesar 3.000 shikal atau sekitar 34 kg. Dalam zaman Perjanjian Baru, 1 talenta merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 10.000 dinar. Dan waktu itu, gaji satu orang Yahudi satu hari adalah 1 dinar. Dalam kacamata iman, talenta ataupun bakat itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dalam Injil hari ini kita belajar bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu ternyata berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Tetapi meskipun berbeda-beda jumlahnya, namun kepada semua orang, kepada setiap kita diberikan talenta ataupun bakat oleh Tuhan. Maka kita belajar di sini untuk pertama-tama menemukan, mengenal dan sadar akan talenta atau bakat yang kita miliki. Setelah kita mengenal dan menyadari bakat kita, pantaslah kita mensyukurinya, tetapi terlebih lagi mengembangkannya. Talenta atau bakat yang kita miliki perlu diasah, dikembangkan supaya bermanfaat dan berbuah untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika, pernah mengatakan, "Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita." Dan Stephen King menambahkan, yang memisahkan seseorang bertalenta dan orang yang sukses adalah kerja kerasnya. Di dalam bacaan Injil hari ini, ukuran sukses itu adalah bekerja keras membungakan talenta yang diberikan, sehingga memperoleh lagu tanggung jawab yang besar dan boleh masuk menikmati kebahagiaan bersama sang pemberi talenta. Maka kita belajar untuk menggunakan kesempatan yang ada secara baik dengan bekerja keras, mengembangkan talenta ataupun bakat yang kita miliki demi memperoleh tanggung jawab yang lebih besar dan bahagia. Ada banyak orang yang sejak kecil pintar ataupun pandai, tetapi kemudian tidak sukses, tidak berhasil. Sementara teman kelasnya yang hanya biasa-biasa saja, pas-pasan, tidak terlalu pintar ataupun pandai, tetapi kemudian sangat sukses, sangat berhasil karena dia tahu menggunakan kesempatan yang ada dengan bekerja keras. Maka hasilnya pun berlipat ganda. Jangan hanya bangga dengan punya banyak bakat dan talenta, lalu terlena dengan kebanggaan itu dan tidak mau kerja keras. Tetapi juga kita belajar untuk jangan pesimis dan minder melihat orang lain yang memiliki bakat dan talenta yang banyak. Yang paling penting, temukan, kenali dan sadarilah bakat ataupun talentamu dan bekerja keraslah mengembangkannya. Pasti Anda akan berhasil dan kepadamu diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Pesan inspiratif kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan itu berarti keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan yang dikaitkan dengan relasi dalam sebuah persahabatan ataupun suatu ikatan tertentu.
Dalam Injil hari ini kita belajar tentang kesetiaan ataupun ketaatan, keteguhan hati dari para hamba itu terhadap talenta yang diberikan tuannya. Artinya ada sebuah komitmen untuk menjaga, merawat, serta mengasah dan mengembangkan talenta itu selamanya. Kesetiaan itu menyangkut suatu totalitas, tidak hanya sekedar omongan, tapi harus dibuktikan. Tidak hanya ketika ada di hadapan ataupun berhadapan, namun juga ketika ada di belakang atau saling berjauhan. Namun ada orang bijak yang mengatakan, mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Artinya kesetiaan itu tidak mudah dipraktekkan karena tentu butuh pengorbanan. Namun orang yang berpihak dan setia pada kebaikan tentu tidak akan berkhianat. Banyak orang bisa bilang cinta dan sayang, tetapi tidak banyak yang dapat setia. Dan dalam Injil hari ini kita diajak untuk mulai belajar setia terhadap hal-hal yang biasa, yang kecil, perkara yang kecil yang mungkin dianggap remeh dipandang sebelah mata. Maka mari melatih diri untuk setia, patuh, taat terhadap hal-hal kecil, terhadap aturan-aturan kecil yang kita buat dengan orang-orang di sekitar kita. Hal-hal biasa sederhana seperti sapaan selamat pagi, selamat malam kepada pasangan hidup saat bangun tidur ataupun mau tidur, jangan sampai dihilangkan. Sapaan apa kabar, jangan sampai mulai merasa itu tidak perlu. Berdoa waktu bangun tidur dan waktu mau tidur, berdoa waktu mau makan, jangan sampai mulai dilupakan. Ini hal-hal kecil, tetapi belajarlah untuk setia melakukannya. Pesan inspiratif ketiga adalah tanggung jawab. Ciri orang yang dikatakan bertanggung jawab itu adalah orang yang melakukan apa yang diucapkannya. Orang yang memiliki kepedulian tetapi serentak bersikap tegas, patuh dan taat terhadap apa yang menjadi pilihannya. Artinya, tanggung jawab itu berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menanggung, memikul, memenuhi, melaksanakan apa yang telah menjadi sebuah komitmen, kesepakatan, tugas, janji ataupun ucapan yang dia berikan. Maka kita belajar untuk mengenal dan sadar akan apa yang menjadi tanggungan ataupun kewajiban kita, tugas kita, baik dalam kaitan relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Kemudian, wujudkan secara sadar. Sederhananya, tanggung jawab itu berkaitan dengan upaya mewujudkan ataupun melaksanakan secara sadar tugas, pekerjaan, janji, ucapan supaya berbuah ataupun berhasil. Hanya orang yang bertanggung jawab yang akan sukses. Maka sebenarnya tanggung jawab itu mengungkapkan keberadaban seseorang secara moral dan spiritual dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa seseorang yang merasa kesepian adalah karena ia hidup tanpa tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tentu tidak akan merasa kesepian karena selalu ada hal yang mau dikerjakannya. Begitu juga hanya seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Kita belajar untuk beradab dan bermoral dengan bertanggung jawab dan tidak melepaskan diri dari konsekuensi tindakan kita. Bahkan bila sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, terimalah sebagai bagian tanggung jawab. Karena tindakan itu tidak muncul dari pikiran, melainkan dari kesiapan kita untuk bertanggung jawab. Maka mari belajar untuk bertanggung jawab supaya lebih banyak lagi kepercayaan diberikan kepada kita. Seperti Injil hari ini menggarisbawahi betapa semakin kita mempertanggungjawabkan tindakan kita dengan keberhasilan, maka semakin banyak kepercayaan yang akan kita peroleh. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari belajar untuk menjadikan tanggung jawab itu bukan sebagai beban,
tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk maju, untuk berkembang, dan untuk menjadi sukses dan berhasil. Mari belajar untuk menemukan, mengenal, menyadari talenta, bakat yang kita miliki, dan belajar untuk mengembangkannya dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Tuhan memberkati.